Halo, halo. Ada yang tanya, apa bedanya array.filter sama array.find? Nah, kali ini seputar JavaScript nih ya. Ini saya lupa nih. JavaScript. Nah, jadi ini sebenarnya topik yang sangat sederhana, tapi kadang-kadang banyak yang suka masih bingung-bingung juga gitu ya. Bedanya apa gitu kan. Nah, untuk mengetahui bedanya paling enak itu selain baca definisinya kita langsung by example aja nih kayak gini nih. Jadi saya sudah punya suatu data nih, variabel konstan data, dan isinya adalah suatu array of object. Nah, array of object, arraynya ini adalah objek yang mana di dalam objek ini cuma ada dua properti nih, dua properties, ID sama name gitu ya. Jadi saya ceritanya punya 4 orang, ada 4 orang, kemudian namanya Jack, Matt, Ryan, dan Matt gitu ya. Nah, ini ada 2 Matt sama persis namanya tapi ID-nya beda. Kenapa saya bikin data kayak gini nanti kita akan bicarakan ketika kita menggunakan filter atau find ya. Nah, biasanya ceritanya nih gitu ya. Ceritanya Anda disuruh sama bos Anda nih, coba di filter dong itu data, saya mau data yang namanya Matt gitu ya. Oke bos, jadi gini aja bos. Filter, kita pakai filter dulu nih ya, data titik filter. Kemudian dia akan mengiterate dari semua elemen. Ada callbacknya di sini. Nah, kita mau cari yang elemennya mengandung namanya, bukan mengandung, malah namanya adalah Matt gitu. Nah, ini ceritanya kalau kita pakai dot filter nih terhadap suatu array. Nah, kriterianya di sini dia akan mencari yang namanya sama dengan Matt. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, kita perlu ingat bahwa kalau kita menggunakan filter, maka dia akan hasil akhirnya akan berupa array juga nih, gitu ya. Nah, karena kita yang mencari yang namanya sama dengan Matt, maka hasil akhirnya adalah objek-objek yang punya nama Matt gitu ya. Kita dapat 2 biji di sini, yang ID-nya 2 sama yang ID-nya 4 gitu, dan hasil akhirnya berupa array gitu ya. Artinya apa? Artinya hasil akhirnya masih bisa kita looping lagi nih misalnya gitu kan, masih kita map lagi misalnya untuk dapetin cuma namanya doang misalnya gitu ya. Oke, itu untuk yang filter gitu ya. Nah, sesuai dengan namanya filter ya, namanya filter kan menyaring tuh. Jadi memang hasil akhirnya adalah ya kita saring nih, tapi bentukannya sama, masih array juga. Nah, sekarang gimana kalau pakai find? Mungkin udah banyak tahu jawabannya juga. Kita akan cari dengan kriteria yang sama persis seperti yang di atas. Nah, kita lihat nih. Sekarang kalau kita pakai find dan saya mau mencari yang namanya map gitu ya. Dia yang pertama dulu nih ya, secara postur hasil akhirnya bukan array lagi, tapi hasil akhirnya adalah suatu objek yang sesuai dengan kriterianya. Gitu, kriteria dicari. Dan yang lebih penting adalah si find ini begitu dia sudah ketemu pertama nih sesuai kriterianya, maka dia sudah selesai tugasnya dan langsung dikembalikan. Dan hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat lagi datanya nih ya. Array of object kita punya seperti ini, ada Jack, Matt, Ryan, Matt. Nah, kita pakai find ini kita mencari yang namanya Matt gitu ya. Nah, dia akan looping nih di dalam array ini. Nah, pertama dia ketemu nih Matt. Oh, betul. ID-nya 2. Langsung selesai eksekusinya dan langsung dikeluarin tuh hasilnya. That's why hasil akhirnya bukan array lagi tapi sudah langsung objeknya. Dan yang lebih penting lagi, find itu mencari hasil pencarian pertama yang sesuai dengan kriteria, itulah yang akan dikembalikan ke dikembalikan oleh si method find ini gitu. Dari sini kita bisa macam-macam nih. Langsung kita mau ekstrak namanya doang bisa juga seperti itu. Jadi itu ya bedanya adalah kalau yang filter dia hasil akhirnya array. Kemudian kalau yang find dia adalah hasil akhirnya berupa objek gitu ya. Dan objek ini adalah berarti objek yang pertama kali ditemukan oleh si find ini yang sesuai dengan kriteria. Itu sih.
Nah, kemudian ada mungkin pertanyaan sekarang, gimana jika yang pakai filter ini kriterianya tidak ditemukan gitu ya. Misalnya kita mau cari yang namanya adalah match, ada S-nya nih. Nah, karena tadi filter itu hasilnya array, maka kalau dia nggak ketemu ya dia tetap array juga tapi kosong. Seperti ini. Karena dia nggak kenemuan, nggak bisa nyaring nih. Setelah disaring nggak ada juga nih yang namanya sama dengan match nih, ada S-nya gitu. Nah, gimana kalau find? Nah, find sekarang dia mencari yang namanya match gitu. Nah, kalau kita lihat ya, ini kosong nih ya. Ini saya kan pakai run.js nih. Ini kosong, nggak ada. Tapi saya penasaran, kosong-kosong ini apa nih ceritanya, data tipenya gitu kan, tipe datanya. Gampang, kita langsung pakai gini aja, type of kayak gini. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa .find ini kalau dia nggak ketemu ya, nggak sesuai kriteria, maka dia akan undefined gitu. Nah, ini kenapa penting, karena ya Anda bisa kita bisa melakukan suatu evaluasi terhadap ini hasilnya si find ini gitu ya, jika nggak ketemu misalnya seperti itu. Jadi gitu ya, ingat ya. Jadi kalau si filter kalau nggak ketemu dia array kosong, kalau si find kalau nggak ketemu maka dia undefined. Seperti itu. Oke. Kemudian apalagi? Misalnya itu tadi. Jadi kalau seperti yang saya bilang, kalau dia array, maka ini masih bisa di chain lagi dengan fungsi-fungsi yang lain dari map dari array, misalnya kayak di map lagi misalnya el, maka dia el.name seperti itu. Maka dia akan dapetin yang namanya doang seperti itu. Tapi kalau di sini gitu ya, kalau di sini karena dia bukan array maka udah nggak bisa, tapi kita bisa langsung akses propertinya misalnya seperti itu. Nah, kayak gitu sih. Jadi itu perbedaan antara array filter sama array find seperti itu. Siapa tahu berguna dan ya at least bisa menambah pengetahuan saya sendiri mengenai filter dan filter dan find ini. Gitu sih. Terima kasih, semoga suka sama videonya dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.